Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Laura Trimatang dengan NIM 219118292. Fakultas Keguruan dengan jurusan PGSD. Nah, di sini saya akan bercerita tentang naga emas Danau Rana dengan subtema pertempuran, di mana suatu hari menjelang malam, akan tetapi rangkaian Sukat tak ingin lagi menunda perjalanannya menuju hutan Siminung. Keinginannya untuk membebaskan rasa takut warga yang memasuki hutan yang sudah sangat besar dan lebat itu. Rakyat Sukat segera mohon diri kepada Buya Ratun untuk melanjutkan perjalanannya menuju hutan. Rakyat yakin dengan izin Yang Maha Kuasa, sehingga dia mampu menebang pohon besar yang diduga dijaga oleh siluman ular itu. Nah, dengan petunjuk arah dari Buya Ratun, Rakyat Sukat bergegas memasuki hutan. Dia berharap agar Sukat bergegas memasuki hutan itu. Sampai di tempat yang dituju sebelum matahari terbit, Rakyat Sukat tahu persis bahwa ular-ular di pohon haru akan buta pada siang hari. Hal ini akan memudahkannya untuk membasmi ular-ular penghuni pohon itu sebelum menebang pohonnya. Menjelang matahari terbit, Rakyat Sukat sudah dapat melihat pohon baru dari kejauhan. Sesaat Rakyat Sukat terpana, dia hampir saja terpengaruh oleh aroma hipnotis yang muncul dari pohon haru. Pikirnya melayang. Keinginan yang dirasakannya untuk mendekati pohon itu semakin besar. Tiba-tiba Rakyat Sukat merasakan kesedihan yang mendalam. Seolah-olah merasa bahwa dengan memanjat pohon tersebut pada haru, kesedihannya akan terobati. Tetapi untung saja Rakyat Sukat segera dapat mengatasi perasaannya. Dia tersadar bahwa apa yang dirasakannya hanyalah tipu muslihat yang muncul dari penguasa pohon haru yang ingin ditebangnya. Rakyat Sukat selalu waspada dengan segala kondisi yang mungkin akan dihadapinya. Pandangan matanya menyapu ke semua arah. Dia berpikir bahwa segala kemungkinan bisa terjadi. Karena itu, dia sangat berhati-hati dan mewaspadai setiap bunyi dan gerakan. Tak kalah tersadar, Rakyat Sukat segera mengeluarkan pedang sakti peninggalan gurunya. Dengan keyakinan yang kuat, diayunkannya pedang itu ke arah pohon haru. Tiba-tiba saja dari balik pohon besar itu muncul sepasang naga yang bersisik emas. Naga itu meliuk membentuk formasi siap menyerang. Suara mendetis yang nyaring keluar dari mulut naga. Secara membabi buta, sepasang naga menyerang Rakyat Sukat. Meskipun sudah mengira segala sesuatu yang mungkin akan terjadi perintang, Rakyat Sukat tidak menyangka bahwa perintahnya itu berwujud naga. Sesaat matanya terbelalak menyaksikan ular besar itu dan sisik-sisik di tubuhnya. Di tubuh naga-naga itu berkilauan terpana sinar matahari mulai menyembul dari balik gunung.
Sakian Sukat tak ingin terlena, dia segera menangkis serangan dari naga jantan yang hampir mengenai tubuhnya. Sepasang naga itu semakin kalap saat Rakyat Sukat dengan lincah menangkis dan menghindar dari serangan mereka. Rakyat Sukat tak mampu berburu nafsu. Semua serangan dari sepasang naga itu tak ada yang dibalasnya. Strategi ini digunakan Rakyat Sukat agar sepasang naga itu kehabisan tenaga untuk menyerangnya. Serangan demi serangan dilancarkan ke sepasang naga kepada Rakyat Sukat sehingga akhirnya naga-naga itu mulai kelelahan. Matahari perlahan mulai terbenam. Rakyat Sukat masih melayani serangan demi serangan yang dilancarkan oleh sepasang naga. Beberapa bagian di tubuhnya mulai terlihat mengeluarkan darah. Tergores sisik naga yang menyerang dengan membabi buta. Pada suatu ketika, Rakyat Sukat melihat naga betina mulai kelelahan. Serangan naga betina yang pada awalnya terlihat sangat bertenaga, perlahan mulai melemah. Tubuh naga itu hampir saja ambruk karena kelelahan. Kesempatan itu digunakan oleh Rakyat Sukat untuk menyerang naga betina dengan menebaskan pandangannya ke arah naga betina. Nah, di sini kita dapat melihat gambar tersebut. Naga betina yang sedang menyerang dengan bersisik berkilau-kilauan. Yang sedang menyerang Rakyat Sukat, di mana naga tersebut adalah naga betina yang kita sebut dalam cerita tersebut. Nah, pada suatu ketika Rakyat Sukat melihat naga betina mulai kelelahan. Serangan naga betina yang pada awalnya terlihat sangat bertenaga mulai melemah. Tubuh naga itu hampir saja ambruk karena kelelahan. Kesempatan itu digunakan oleh Rakyat Sukat untuk menyerang naga betina tersebut dengan menembaskan pedangnya ke arah naga betina. Tanpa diduga, tebasan pedang Rakyat Sukat mengenai mahkota naga betina. Mahkota itu terpelanting jatuh ke tanah tanpa diduga. Naga betina ikut ambruk seiring jatuhnya mahkota. Rupanya mahkota itu merupakan titik kelemahan betina. Tiba-tiba saja tubuh naga betina yang menyentuh tanah perlahan berubah menjadi sebuah pedang yang sangat panjang. Rakyat Sukat segera memungut pedang jelmaan naga betina tersebut. Dia tahu pedang itu memiliki kekuatan besar yang dapat digunakan untuk menghancurkan pohon haru. Melihat pasangannya kalah, naga jantan murka. Akan tetapi dia tahu dia tidak mampu mengalahkan Rakyat Sukat yang sudah menguasai pedang naga ratu jelmaan naga betina. Anak muda, hari ini kau telah mengalahkan kami. Kau telah menyelapkan ratuku dengan kejam. Kau harus membayar semua ini. Warga desa ini harus menerima akibat perbuatanmu. Aku mengutuk mereka akan terserang wabah penyakit. Aku berjanji suatu saat aku akan membalas kekalahan ini. Rakyat Sukat hanya diam mendengar ocehan naga jantan. Dalam hatinya timbul rasa iba karena telah memisahkan naga jantan dengan pasangannya. Sikap kesatria Rakyat Sukat betul-betul patut diacungi jempol. Dalam posisi yang menguntungkan itu bisa saja dia menghabisi juga naga jantan agar tugasnya dapat ditunaikan dengan sempurna. Akan tetapi dia tak ingin menyerang lawannya yang sudah mengaku kalah.
Rakyat Sukat hanya bisa memandangi naga jantan ketika naga jantan menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Nah, naga itu menyusup ke dalam tanah. Perlahan-lahan tubuh naga besar yang hilang dan meninggalkan bekas lubang yang besar di tanah. Rakyat Sukat merasa takjub karena dari lubang itu tiba-tiba memancar mata air yang cukup deras. Demikianlah cerita tersebut mengenai naga emas Danau Rana, cerita dari rakyat Lambung. Terima kasih, semoga bermanfaat.